Selamat pagi saudara-saudari semua. Kita hari ini merenungkan kitab Mazmur pasal 38 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Pasal 38 adalah doa pribadi. Satu penyesalan. Di dalam Mazmur ada 7 Mazmur penyesalan, ini salah satunya. Dan di pasal ini ada kesepian dimulai dengan pengalaman Daud, dengan juga dengan satu tulisan doa Mazmur Daud waktu mempersembahkan korban peringatan. Dia ada kesepian sendiri untuk di sini mengingatkan agar diingat, yaitu Allah, engkau harus ingat akan aku. Allah, engkau ingat akan aku. Daud berkata kepada Allah, engkau mengingatkan aku. Dia menghadapi satu kesusahan yang besar, tiada jalan keluar. Yang hanya bisa ia katakan, ya Allahku, engkau ingatkanlah akan aku. Dengan tema untuk Mazmur ini, Tuhan, mohon engkau cepat-cepat untuk menolong aku. Sebab di ayat yang terakhir dikatakan, segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Mengapa harus segera? Sebab hanya engkau yang bisa menolongku, dan juga aku sudah tidak sanggup dan tidak ada jalan keluar. Jadi mohon Tuhan untuk engkau segera menolong aku. Kita seringkali demikian. Kita bisa menggunakan berbagai cara, semoga ada jalan keluar, dan semua jalan keluar pada saat menemukan jalan buntu, kita akan terpikir bagaimana kita berdoa kepada Allah. Kita hanya berdoa kepada Allah hanya untuk berdoa kepada Allah. Mengapa tidak dari awal berdoa kepada Allah, dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan perkara ini? Seharusnya kita dari awal berbuat demikian. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Di dalam menghadapi perkara, kita harus bisa berpegang kepada Allah. Dalam ayat dibagi dalam 3 bagian. Ayat 1 sampai dengan 8, poin pertama. Tuhan, walaupun tubuhku sakit, janganlah engkau murka. Ayat 1 sampai 8 kalau terjemahan Lai sampai ayat 9-nya. Di sini penderitaan tentang penderitaan Daud, penderitaan dalam dagingnya, dalam tubuhnya. Kita perhatikan di ayat yang ketiga atau keempat. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena ahmaramu, tidak ada yang selamat daripada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Ayat kelima atau keenam. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Ayat ke-6, aku terbungkuk-bungkuk sangat tertunduk sepanjang hari, aku berjalan dengan duka cita, sakit sampai terbungkuk. Dagingku tidak ada yang sehat, aku ditekan dengan beban berat. Satu penderitaan yang besar, seperti penderitaan Ayub. Tubuh pun bernanah,
tubuh pun berbau busuk. Seharusnya harus bagaimana? Tubuh manusia memang bisa demikian. Dalam sakit penyakit, banyak hal pun bisa terjadi. Terlebih lagi, sekarang kita pada masyarakat yang dalam masyarakat banyak orang tua yang sakit. Kalau tidur tidak terlalu lama di ranjang, tubuh pun akan ada luka, dan luka akan semakin membesar. Bukan hanya pada orang tua demikian, para anak muda pun bisa demikian. Mungkin karena satu kecelakaan kamu berbaring di ranjang terlalu lama, akhirnya tubuh pun luka-luka berbau, berbusuk pun bisa, seperti orang kusta. Jari atau kaki pun bisa, semuanya pada membusuk. Daud bagaimana? Dia berdoa kepada Allah. Ayat kedua. Ayat pertama. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Kita perhatikan cara bicaranya Daud. Dia tidak berkata, Tuhan, kamu jangan menghukum aku. Tidak. Dia tahu dia punya permasalahan. Dia tahu bahwa dia membuat Allah sangat marah. Jadi dia mohon pada Tuhan untuk jangan menghukum dia dengan geramnya, dalam murkanya. Seperti kita manusia, pada saat kita karena kecerobohan kita bisa menegur dengan murka kita, seperti kita mengajar anak kita, dan kita juga bisa memukul anak kita dengan tongkat. Mungkin karena kita marah, kekuatan kita terlalu besar dan melukai anak kita, yang membuatkan satu luka batin. Jadi Daud memohon kepada Allah, ya Allah, ya sungguh aku punya masalah, mohon Engkau untuk jangan geram. Seharusnya aku mendapat lagi ditegur, aku dihajar, itu layak. Tapi janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Mohon Allah agar emosi Allah bisa menurun. Dia tahu dalam keadaan yang sangat menderita sebab Allah lagi menghukum dia. Dalam reaksi kita pada kita sakit, pertama kita harus makan apa, mencari dokter atau mencari cara apa. Tetapi Daud dia sangat sadar, sesungguhnya Allah lagi menegur dia. Allah lagi menghajar dia, menghukum dia, yang datang dari kepanasan murka Allah. Jadi dia sangat tahu awal sumber ini dari Allah. Jadi mohon kepada Tuhan untuk meredahkan amarahnya. Di ayat kedua, sebab anak panahmu menebus aku, tanganmu telah turun menimpa aku. Kita tidak dipanah di dalam tubuh kita, tetapi kita
pada saat kita tertusuk, luka itu sangat sakit. Lagi pula tanganmu menekan aku. Seperti satu beban yang berat, melakukan apapun kita tidak ada cara. Sering-sering kita melakukan sesuatu dengan perasaan dan merasakan datang. Roh Allah datang, kita lakukan pun dengan lancar. Ada kalanya kita menanti, kita ingin melakukan, tetapi seperti ada tembok yang menghalangi kita. Sesungguhnya tangan Allah yang menekan kita. Ayat ketiga, tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarahmu. Tak ada yang selamat dari tulang-tulangku oleh dosaku. Daud sangat sadar dan tahu bahwa kemarahan Allah itu disebabkan oleh dosanya. Saya begini menderita sebab amarah Allah. Allah marah murka sebab dikarenakan oleh dosa-dosaku. Sebab di ayat keempat dikatakan, kesalahanku telah menimpa kepalaku. Mengapa aku berdosa? Sebab akan kebodohanku. Ayat kelima, luka-lukaku berbau busuk bernanah oleh karena kebodohanku. Daud tahu karena kebodohannya menyebabkan dia berdosa. Karena dia punya kesalahannya, Allah murka. Karena Allah murka menjadikan tubuhnya demikian. Jadi mohon Tuhan untuk jangan marah atau geram. Jangan murka. Ini saya mempertegaskan ini doa secara pribadi. Jadi juga doa kita kepada Allah. Sebab kita manusia akan menjadi guru dalam sakit penyakit. Tetapi di sini Daud berkata kepada Allah, aku punya dosa oleh karena kebodohanku. Jadi jangan dijadikan kamu sakit karena bodoh, kamu berdosa. Kamu membuat Allah murka, jadi kamu layak cepat untuk mengaku dosa. Kalau kamu berbuat demikian, kamu akan menjadi 3 sahabat Ayub. Dan ini mazmur bukan sakit mazmur untuk mengajar orang dalam sakit. Tetapi ini dalam penderitaan pribadi kita sebagai mazmur doa kita. Sebab di dalam kitab Ayub ada sebagian mengatakan Allah menggunakan sakit penyakit untuk membenarkan kesalahan orang lain dengan penderitaan untuk mengajar dia. Jadi sakit penyakit awalnya atau sumbernya boleh dikejar sampai pada Allah. Tetapi kita, setiap orang harus menghadapi Allah. Bukan menyuruh orang lain untuk menghadap pada Allah. Kita sebagai orang di sebelah, sebagai teman, menemani sudah cukup. Sebab orang yang lagi sakit itu sangat menderita, yang ia butuhkan penghiburan. Adakah dia bermasalah? Kiranya agar Roh Kudus saja yang menerangi kita. Kita masuk di poin yang kedua, ayat 9 sampai dengan 14. Tuhan, Engkau tahu bahwa keluh kesahku. Engkau tahu keluh kesahku, walaupun aku sendirian.
tubuh sakit, sangat menderita, dan sakit ini membawa satu pada tadi dikatakan luka-luka berbau busuk bernanah yang menjadikan orang rumahnya, sahabat karibnya pun pergi dari dia sebab terlalu busuk. Mungkin itu bisa menular. Jadi sahabat-sahabat pun menjauh darimu, dia takut tertular. Ini saya ingat waktu saya sakit, waktu ronsen selesai, paru-paru semuanya sudah rusak, dan dokter mengatakan mungkin itu TBC atau infeksi paru-paru atau dikarenakan perkara lain, pokoknya akan menular. Jadi terlebih dahulu diisolasi, setelah diisolasi 2 minggu. Sakit sampai orang menjadi takut sama kamu, apalagi di zaman kuno. Atau termasuk untuk keuntungan dalam keagamaan. Dengan orang yang sakit demikian, dia menjamah barang-barangnya pun akan najis, dan orang-orang di sekitarmu akan melarikan diri. Sakit sudah cukup menderita, tetapi orang-orang yang menghibur pun pergi darimu, tidak ada padamu. Semua pada takut sama kamu. Saya ingat Pastor Joshua waktu menjenguk saya, dia harus melewati berlapis-lapis pintu isolasi dan menggunakan pakaian pengaman untuk isolasi. Baru demikian bisa melihat saya, ketemu saya. Yaitu penyakitmu menjadi ketakutan bagi orang lain. Jadi semua hubungan terputus, sangat menyendiri. Ayat 11. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisi karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Saya sangat khawatir akan sakit penyakitku, dan orang lain lebih lagi khawatir penyakitmu akan menular. Jadi menjadi seorang diri yang menjadikan tubuh sangat sakit dan jiwa pun sangatlah sebatang kara. Ayat 12 atau 13. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan kecelakaanku memikirkan kehancuran dan merancang tipu daya sepanjang hari. Jadi pada saat kamu berdosa, akan mencari musuh. Terlebih lagi pada saat kamu berdosa sehingga kamu sakit, musuh-musuh ini akan mulai muncul bagaimana agar kamu lebih lagi untuk mencelakai kamu. Dan saat ini apa yang harus diperbuat? Kita lihat bagaimana perkataan Daud. Ayat 13. Tetapi aku ini seperti orang tuli yang tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku seperti orang yang tidak mendengar, yang tidak ada bantahan dalam mulutnya saat ini, yaitu menganggap sebagai diri orang tuli, tidak mendengar, tidak terdengar. Jadi tidak perlu merespon, tidak perlu menjawab, tidak perlu.
Sebab kita ingin menjelaskan. Sesungguhnya menjelaskan pun itu tidak ada gunanya. Dan salah paham pun itu hal yang tidak penting. Mulut ada di mulut orang lain. Bagaimana kamu bicara pun tidak ada gunanya, dan di sini intinya bukan pada mulut orang, tetapi pada Allah. Masalahnya, Allah marah pada kita. Jadi kita sering menggunakan waktu untuk menjelaskan bagi orang lain dan beritahu orang lain, aku sangat menderita. Sesungguhnya orang pun pada takut sama kamu, takut apa penyakitmu akan menular padaku. Atau orang sangat sibuk. Kamu ingin selalu memegang orang lain, tapi orang malah melarikan lebih cepat lagi. Orang berkata kepadamu, itu masalahmu. Kamu di sini ada masalah, di situ pun bermasalah. Tidak perlu untuk didengar, tidak ada gunanya. Jadi harus bagaimana? Yaitu, lihatlah Allah. Jadi di poin kedua dimulai. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkau yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Jadi seperti dikata Tuhan, walaupun aku sendiri, tetapi Engkau tahu akan keluhku. Engkau tahu akan keluh kesahku walaupun aku sendirian. Yaitu tertuju kepada Allah. Allah, janganlah Engkau murka, sebab aku tahu semua ini masalah dariku. Aku yang menyebabkan Engkau begitu murka. Aku tidak ada pertolongan. Banyak orang ingin mencelakakan aku. Ya Allahku, Engkau tahu keadaanku. Aku hanya berpegang kepadamu, itu sudah cukup. Bagaimana pembicaraan orang terhadapku, aku tidak mau mendengar dan juga tidak mau menjawab. Aku anggap aku tidak mendengar, sebab itu tidak yang penting. Yang poinnya utama, karena saya berdosa, saya bodoh. Poinnya Allah menegur saya. Ini adalah poin utama, yang lain itu tidak penting, tidak ada gunanya. Ya, aku pun tidak begitu setuju dengan konsep ini. Dulu saya merasa diriku tidak akan sakit. Saya sangatlah sombong. Pada saat saya sakit, saya baru tahu akan kesombongan saya. Dulu saat tubuh pun akan merasa sakit, saya doa roh, kemudian sembuh. Jadi tidak ada terkenang oleh saya sakit. Kemudian kalau bisa mengaku dosa, kemudian sembuh. Sesungguhnya demikian. Oke, masalahnya dengan cara ini saya mengajar banyak orang. Kamu lihat aku demikian, saya disembuhkan. Kamu pikir di mana kamu timbul masalah? Saya percaya banyak orang akan lebih menderita. Saya membuat orang lebih menderita. Orang mengira kamu datang menghibur tiga, tetapi aku selalu berkata kepadanya untuk bertaubat. Ini adalah mazmur doa perorangan, dan Daud lagi sakit, dia ada musuh, dan dia tahu semua itu. Allah lagi menghukum dia. Jadi waktu saya masuk di kamar isolasi, saya langsung mengaku dosa.
Mohon Tuhan mengampuni. Dan sampai di poin yang ketiga, ayat 15 atau 16. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Ayat 15 sampai dengan 22. Tuhan, doa pengakuan dosa itu adalah jalan keluar. Kita bagaimana menghadapi perkara demikian yang menyebabkan Allah murka? Allah murka sebab aku berdosa sehingga ia murka kepadaku. Jadi, aku harus mengaku kesalahanku. Mohon Tuhan untuk menerangi aku. Banyak dosa pada saat kamu sangat menderita baru tahu. Saya ingat waktu saya di kamar isolasi, saya di situ memuji Tuhan. Saya menyembah, saya nyanyikan lagu rohani. Tapi waktu saya nyanyi lagu dunia pun nyanyi bersama teman saya di depan saya, yang dinyanyikan dulu berulang kali. Jadi masuk satu mengaku dosa, satu menolak, dan kembali lagi, diawali lagi. Lagu yang lain muncul lagi. Yang situasi yang paling buruk sampai 25 menit saya baru bisa menyanyikan lagu rohani. Dulu saya tidak mengira ini ada masalah, tetapi pada saat kamu tidak bisa menyembah, maka kamu akan tahu kamu punya permasalahan. Jadi, harus ada Tuhan untuk menerangi kita, memberitahu kita, sebab kamu tidak menjumpai atau tidak mengalami, kamu tidak tahu ini adalah masalah. Jadi pada saat ini seharusnya kita mengaku dosa dan berdoa. Kita lihat di ayat 18. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Mengaku dosa salah satu cara. Tetapi orang-orang yang memusuhi aku yang besar jumlahnya, banyak orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Di sini kita harus perhatikan, tetapi Daud mengaku dosa, dia berdosa, dia mengaku dosa. Akan tetapi, ayat 19-20, akan tetapi musuh-musuhku banyak dan kuat, dan orang yang membenciku bertambah banyak dalam dusta. Ini terjemahan ayat terbuka ya. Ini juga termasuk perang rohani. Jadi kita mengaku dosa kita, tetapi pada saat kamu mengaku dosa, masuk dalam pelindungan Allah, kamu akan menemukan perperangan ini semakin hebat. Semakin mengaku dosa, lebih banyak lagi musuh-musuh. Semakin mengaku dosa, banyak lagi musuh-musuh, lebih banyak dan kuat. Jadi kita akan melihat bahwa mengaku dosa akan banyak menghadapi banyak perlawanan. Ayat 20. Siapa yang berlawanan dengan dia? Yaitu mereka yang membalas jahat kepadaku ganti yang baik.
Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Kita mengaku dosa, hati kita tertuju pada Allah. Sesungguhnya peperangan ini lebih hebat. Ini keadaan yang harus kita hadapi. Tetapi kita harus berbuat yang baik dan berdoa. Ayat 22. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, jangan jauh daripadaku. Pada saat kita terus berdoa, Allah yang meninggalkan kita, Dia akan datang kembali. Hadirat Allah akan kembali dipulihkan. Jadi Allah yang segeralah menolong aku ya Tuhan keselamatanku. Jadi kita melihat dosa membawa penghakiman, penghukuman, membawa penderitaan pada tubuh, membawa musuh. Jadi pada saat kita mengaku akan dosa-dosa kita, ini adalah jalan yang benar. Ada kalanya akan menghadapi semakin mengaku dosa, musuh-musuh akan bertambah banyak. Tidak peduli akan hal ini, kita terus berpegang kepada Allah, terus berdoa. Hadirat Allah akan kembali datang. Segala perkara ini akan selesai. Jadi Mazmur ini terus terjaga, terpelihara di dalam penderitaan pada saat tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Berpeganglah kepada Allah. Tidak ada orang yang bisa menolongmu. Semua pada takut akan kamu. Hanya ada orang ingin mencela kamu, tetapi tidak ada orang yang ingin menolongmu. Tidak peduli akan ini, kita terus berpegang kepada Allah, sebab Allah berfirman, jalan ini adalah jalan yang benar. Ini adalah Daud, peringatan Mazmur, peringatan dari Daud. Kita terus memuji Tuhan Allah kita. Bapa, kami berharap kepada Engkau, Engkaulah penolong kami terus berpegang kepada Engkau. Bapa, kami berharap kepada Engkau. Haleluya.
Tuhan, ini doa kami kepada Engkau dan penyembahan kami kepada Engkau. Tuhan, kami terus ingin berpegang kepada Engkau. Tuhan, di dalam renungan pagi ini Engkau lebih lagi memberitahukan kepada kami sebab doa kami ada di dalam Engkau. Baik dalam keadaan apapun Engkau tahu. Baik itu seperti Daud pada saat dia dalam penderitaan yang berat, dalam sakit yang berat, dia datang di hadapan Engkau. Hari ini Engkau berkata kepada kami setiap kami anak-anak-Mu untuk datang di hadapan Engkau, agar hati, jiwa, dan tubuh datang di hadapan Engkau. Tuhan, kami berterima kasih. Saudara-saudari semua, pada saat ini yang kita lakukan, bisa kita duduk di hadapan Allah agar kita pada waktu untuk mencurahkan isi hati kita secara pribadi. Kita waktu kita untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Bapa,
Baik kamu berdoa didengar atau tidak, atau kamu adakah mencari wajah Allah, adakah mencari pertolongan Allah, tetapi Allah berkata kepadamu, aku seluruhnya berkenan padamu dan tanpa syarat, kasih yang tanpa syarat untuk mengasihimu. Anak-anak Allah Bapa menanti kamu untuk di hadapan Allah. Segala susah hatimu, segala kesebatangkaraanmu, segala penderitaanmu, segala susah hatimu, semuanya kau beritahukan kepada Bapa. Allah Bapa ini, hanya dialah yang menolong dan yang melindungimu. Banyak kala kamu merasa kamu sudah berusaha untuk menyelesaikan segala perkaramu. Bahkan melampaui apa yang bisa kamu kerjakan, tetapi yang didapati tidak mendapatkan kepastian dan pujian, malah kesalahpahaman dan penolakan. Banyak sekali yang tidak dipahami, seperti satu persatu panah yang dipanah di padamu, seperti pisau yang menusuk di dalam hatimu, sehingga kamu merasa susah. Tuhan berkata kepadamu, anakku, biarlah Allah yang menolongmu untuk mencabut semua panah-panah ini dan mencabut pisau yang ada di hatimu. Mungkin waktu mencabut kamu akan merasa sakit, kamu sangat merasa sakit, tetapi Allah berkata kepadamu, Allah tidak menyakitimu, tetapi hanya untuk mencabut panah dan pisau ini. Bertahanlah untuk sementara waktu dalam sakit. Tuhan mau mengobati luka-lukamu, segala tekanan, segala tidak percaya dan tidak percaya diri, tidak dapat pendukan hari ini. Allah berkata untuk kesembuhan bagimu. Lebih banyak lagi kasih dan percaya ditambahkan dalam hubunganmu dengan Allah, dan lebih banyak lagi saat kamu mencurahkan isi hatimu, kamu akan mendapatkan pertolongan. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau mau mendengar doa aku. Tuhan, hamba-Mu ini seringkali mengandalkan diri sendiri. Ada kalanya menghadapi perkara masalah, aku akan mengandalkan usaha saya sendiri, merasa diri pintar, merasa diri sanggup menyelesaikan, tidak perlu pertolongan orang lain, sehingga banyak sekali masalah mau diulurkan waktu, banyak sekali perkara satu persatu tidak bisa diselesaikan, merasa lelah hati, merasa tidak damai, dan aku mulai di situ berkeluh kesah. Ya Allah, mohon Engkau tolong aku. Sepertinya Engkaulah satu-satunya yang bisa menolong aku. Setiap kali aku berbuat demikian, Tuhan, aku tahu sepertinya aku tidak ada hubungan dengan Engkau dan tidak percaya kalau Engkau bisa menolong aku. Aku harus sampai pada titik terakhir baru mencari Engkau dan baru tahu bahwa Engkau yang bisa menolong kami, dan Engkau yang menyelesaikan perkara bagi kami. Ya Allah, aku mohon Engkau ampuni hamba-Mu ini yang tidak percaya kepada Engkau dan ketinggian hati hamba-Mu ini, dan ampuni tidak mendekat kepada Allah, seperti tidak ada hubungan dengan Engkau. Walaupun aku tahu Engkau memilih aku, walaupun aku tahu Engkau mengasihi aku, tetapi aku tidak bisa mengada hubungan yang baik dengan Engkau dan mencari Engkau. Tuhan, ampunilah aku. Dari Daud saya melihat dia sering-sering datang di hadapan Engkau untuk merenungkan diri sendiri, melihat
penuh masalah dengan Engkau, tetapi aku menghadapi masalah, aku selalu merasa aku yang disakiti, dan secara negatif secara negatif menerima diri sendiri. Aku merasa sebatang kara, lemah, tidak berdaya. Ya Allah, aku ampunilah kesalahanku di dalamku tidak berdaya, berfokus pada pandangan yang tepat, perkara yang tepat, dan tidak percaya kepada Engkau. Engkau yang menolong aku. Ya Tuhan, ampunilah aku. Tuhan, kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kesulitan. Pada saat saya berdoa, saya yang terkenang kesusahan kami yang lagi dalam sakit. Mereka begitu menderita, begitu seperti diderada oleh sakit penyakit, setiap malam tidak bisa tidur, insomnia, dan melihat banyak dokter, tetapi tidak mendapatkan cara kesembuhan yang benar, yang baik. Di dalam sangatlah sakit, dan mulai ragu apakah Allah mengasihi kami, bahkan merasa Allah telah meninggalkan kami. Seperti sendiri tidak mendapatkan kasih karunia Allah terhadap orang lain sangat baik, tetapi bagi diriku kurang baik dan pilih kasih. Tetapi hari ini lewat kitab Mazmur, Tuhan, mohon Engkau tolong kami yang lagi sakit. Kami mau tetap untuk mendekat kepada Engkau di dalam kesusahan. Kami tetap percaya Allah lah yang menolong kami, satu-satunya penolong. Tuhan, mohon Engkau tolong kami daripada menggerutu, tidak mengenal dalam keraguan kami. Engkau pulihkan kami. Tolonglah kami kembali untuk memperkuatkan iman kami. Buanglah semua keraguan kami, bahkan kesesatan kami. Tuhan, kami sangat perlu pertolongan dari Engkau. Mohon Engkau berbelas kasihan kepada kami. Kami banyak kali dalam sakit, kami pun lemah. Perasaan kami, emosi kami kadang tinggi, kadang rendah. Bahkan diri pun mengutuk diri sendiri. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami. Tuhan Yesus, untuk keluarga kesepian, kami berdoa kepada Engkau menghadapi penyakit batin ini di dalam anak-anak, menghadapi kelakuan atau emosi dari mereka. Tuhan Yesus, kami sangatlah menderita, tidak berdaya, bahkan keluarga kami pun menjauh dari kami, mereka takut kepada kami. Tuhan Yesus, hati kami hanya bisa untuk bertahan. Kami tidak mendapatkan jalan keluar, tidak mendapatkan pengharapan, tetapi hari ini lewat ayat-Mu kami datang di hadapan Engkau. Kami tertuju kepada Engkau dan mencari Engkau. Ya Allah, kami menghadapi Engkau. Kami berseru kepada Engkau, Yesus. Apakah kami membelakang pada Engkau? Hati kami keras, kami melawan Engkau. Hati kami mau mendengar, tetapi kami tidak mau mendengar untuk diajar. Kami tidak mendengar, kami bersalah kepada Engkau. Kami menyakiti hati Engkau. Ya Allahku, ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah kami dosa pembangkangan kami,
yang harusnya kami maafkan, kami tidak bisa memaafkan. Yang bisa kami keras kepala, kami bersetegang, menyeleweng. Tuhan, ampunilah kesalahan kami, mohon Engkau tolong kami. Ya Tuhan, sungguh kami sangat terpikir baik anak-anak punya kelainan. Kami tidak berdaya. Yang sakit pun tidak berdaya, bahkan orang yang istilahnya tidak, mereka di tengah malam merasa sebatang. Tuhan, untuk hal-hal ini kami berdoa kepada Engkau. Banyak sekali dalam doa-doa yang belum terjawab. Tuhan, Engkau tahu di dalam hati mereka banyak sekali lubang yang gelap. Tapi ini doa kami yang tidak terjawabkan. Tuhan, kami mohon kepada Engkau, kami mencari Engkau. Kami berkata, ya Tuhan, jangan tinggalkan kami. Janganlah tinggalkan kami, jawablah doa-doa kami, dengarkanlah doa-doa kami. Tapi kami tidak mendapatkan. Kami menanti dan menanti lagi. Tuhan, banyak orang bukan setahun, 2 tahun dalam betul, tapi 10, 20, atau 30 tahun mereka tetap menanti. Tuhan, selamatkanlah kami. Tuhan, selamatkan kami dari ketidakpercayaan kami. Selamatkanlah kami, tolonglah kami, topanglah kami, agar kami tetap percaya kepada Engkau, tertuju kepada Engkau. Ya Tuhan, ya Allahku, ya Rajaku, Engkaulah Tuhanku. Engkau adalah Adonaiku. Engkaulah Adonaiku, satu-satu yang bisa aku berseru ke, satu-satunya yang tempat seruhanku. Ampunilah kesalahanku, ampunilah segala ketidakpercayaannya, ampunilah kami melihat situasi. Tolonglah kami agar kami bisa melihat hasil-Mu, bukan melihat ketidakberhasilan kami. Tuhan, kami tidak tertuju pada Engkau. Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Berilah kami agar tertuju kepada Engkau. Tuhan, Engkau tahu seberapa beratnya situasi ini, keadaan berapa sakitnya. Tuhan, mulut kami membisu, tidak tahu bagaimana harus bicara, bahkan tuduhan dari musuh kami tidak bisa menjawab. Kami tidak boleh menjawab, dan Tuhan, kami pun hanya berseru kepada Engkau. Ya Tuhan, Tuhan, keadilan kami hanya kepada Engkau. Kami perlu akan Engkau. Tuhan, kami perlu Engkau, akan Engkau. Gereja-Mu perlu akan Engkau. Umat-umat-Mu perlu akan Engkau. Berseru kepada Engkau, jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami. Tuhan, mohon Engkau dengarkan kami. Engkau mendengar doa kami. Tuhan, untuk kesusahan kami berseru kepada Engkau. Saudara semua, mari kita berdoa, tujukan kepada Allah. Dia adalah satu-satunya pertolongan bagi kita yang bisa kita pegang. Mari bersama kita berdoa.
Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau walau keadaan apapun di luar Tuhan kami, baik keadaan kami pribadi, jiwa raga kami, dan hubungan kami sangatlah sendiri dan sangat menderita. Tuhan, di hari ini lewat Mazmur Daud memberitahukan kepada kami, Engkau mengingatkan kami semua. Engkau ingat akan kami semua dan Roh-Mu memenuhi kami. Engkau kembali memberikan pengharapan bagi kami dan iman. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Kamu menjadi seorang pendoa. Allah sebagai Adonai bagimu, sebagai Tuhan bagimu. Pada saat kamu berseru kepadanya, Dia ingat akan kamu dan mendekat padamu, dan bahkan Roh-Nya memenuhimu. Dalam nama Tuhan Yesus deklarasikan, mujizat ada di jalan, terang telah muncul. Yang kamu doakan sekarang seperti di depan akan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini.